Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Susanillah mu'allif hadal kitab wa sahbihi wilayah billahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kullu qailin la yakunu mubtadi'an. Summa kullu qailin mongko nuli utawi saben-saben wong kang ngucap iku la yakunu. Summa kullu qailin mongko utawi saben-saben wong kang ngucap iku la yakunu ora ana apa kullu qail iku mubtadi'an wong kang gawe bid'ah. Iku mubtadi'an wong kang gawe bid'ah utawa nglakoni bid'ah indal qaili mungguwe wong kang ngucap. Indal qaili endala mungguwe wong kang ngucap bimuqa balihi kelawan bandingi qaul. Bimuqa balihi kelawan bandingi qaul li hukmihi krana hukume qail. Li hukmi krana hukume qail bima kelawan perkara ada kang nekani hu ing ma. Bima kelawan perkara ada kang nekani hu ing ma apa ijtihade qail alladzi la yajuzu kang ora wenang apa ta'dhiya apa alladzi la yajuzu kang ora wenang apa ta'dhihi nglewati ijtihaduhu. Ta'adduyihi nglewati ijtihaduhu. Jadi orang yang mengucapkan bahwa itu bukan perkara yang bid'ah berdasarkan ijtihadnya, maka itu tidak boleh dikatakan sebagai orang yang melakukan sebuah kebid'ahan. Dengan syarat apabila orang itu memang mempunyai syarat-syarat di dalam melakukan sebuah ijtihad. Sebagaimana ulama-ulama zaman dulu, misalnya Imam Nawawi berijtihad, ya, kemudian Imam Rafi dan sebagainya, itu kan berarti merupakan imam-imam yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan sebuah ijtihad. Jadi tidak sembarangan ulama kemudian bisa melakukan ijtihad. Kenapa? Karena harus melalui berbagai disiplin ilmu, harus menguasai berbagai macam disiplin ilmu, menguasai benar-benar bahasa Arab, menguasai ilmu alatnya, ya. Jangan cuma hanya masih dangkal, tetapi sudah berani melakukan yang namanya ijtihad. Lah, kalau orang itu sudah memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad, kemudian beliau berijtihad, maka ijtihadnya tidak dinamakan sebagai bid'ah, atau orang itu tidak dikatakan sebagai orang yang melakukan sebuah kebid'ahan. Kenapa? Karena ijtihad itu, kata Rasul mengatakan, man ijtahada fa asaba falau ajroni. Barang siapa yang berijtihad kemudian benar ijtihadnya, maka akan mendapatkan dua pahala. Lah kemudian faman ijtahada fa akhta'a falau ajrun wa'idun. Barang siapa yang berijtihad kemudian kok salah ijtihadnya, maka orang itu mendapatkan satu pahala. Tetap boleh pahala walaupun salah. Kenapa? Kan sudah berijtihad. Lah, di dalam berijtihad itu harus memenuhi kriteria yang ada. Misalnya harus menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu alatnya. Itu yang menjadi salah satu di antara syaratnya
orang menjadi seorang atau mujtahid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasulan ora salahu katune qail apa alqaulu ucapan bi putlani muqabili muqabalihi kelawan batale kang bandingi qail. Wala yasulan ora salahu katune qail apa alqaulu ucapan bi putlani muqabalihi kelawan batale kang bandingi qail li qiyami subhatihi krana jumenenge serupane putlani muqabalihi. Walau kilalan senak lamun den ucapaken apa bidzalika kelan mengkono-mengkono bibutlani muqabalihi la adda. Walau kilala lamun den ucapaken napa bidzalika kelawan mengkono-mengkono bibutlani muqabalihi ali ala adda monggo yakti nekani sapa wong la adda monggo yakti nekani sapa wong ila tab'til ummati maring ngarani bid'ah umat kulliha ya sekabiane umat. Jadi tidak sah orang yang melakukan ijtihad kemudian dikatakan sebagai sebuah kebid'ahan. Ya, orang yang melakukan ijtihad kemudian dibid'ahkan karena ada orang yang berisik lagi. Jadi ana wong loro ijtihad kemudian yang satunya itu kemudian membid'ahkan hasil ijtihadnya orang lain, tidak boleh. Kenapa? Karena itu berdasarkan pendapatnya masing. Selama orang itu memang punya kriteria untuk berijtihad, maka hasilnya tidak boleh kemudian disalahkan oleh ijtihad mujtahid yang lain. Jadi akhirnya apa? Akhirnya terjadi yang namanya perbedaan pendapat. Itu hal yang wajar. Ya, jangan kemudian saling menyalahkan yang mujtahid yang satu kemudian menyalahkan mujtahid yang lain, tidak boleh. Sama halnya ketika para imam arba'ah, madzhabul arba'ah, ya ada perbedaan pendapat di antara misalnya Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Apa kemudian misalnya ada pendapatnya Imam Maliki yang tidak sama dengan Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu adalah bid'ah, kan tidak. Kenapa? Karena sama-sama beliau mempunyai kapabilitas, mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Jadi walaupun produknya hasilnya tidak sama dengan produknya Imam Syafi'i, tetap tidak dikatakan sebagai bid'ah. Itu adalah merupakan hasil ijtihad. Jadi orang kena. Jadi kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat kan hal yang wajar. Ya benda, apalagi ulama zaman sekarang yang namanya imam saja terjadi perbedaan pendapat, apalagi kita yang tidak tahu apa-apa, ya. Maka untuk lebih amannya ya suka ikut ulama saja daripada kita tidak bisa apa-apa tapi sudah sudah berani melakukan ijtihadnya sendiri, kan ngawur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad urifalan teman-teman den kaweruhi apa anna hukmallahi setuhune hukume Gusti Allah taala halimah luhur Gusti Allah fi mujtahidil furu'i indalam wong kang ijtihad perkara kang bangsa cabang, perkara kang bangsa furu'. Furu' itu berarti sesuatu yang bukan usul, ya, jadi perkara yang menjadi khilafiyah namanya furu'. Jadi perkara yang biasanya menjadikan perbedaan adalah masalah furu'iyah, yaitu masalah cabang-cabang, bukan masalah usul. Kalau masalah usulnya seperti misalnya sholat 5 waktu itu sudah tidak bisa kemudian berbeda pendapat. Kalau terjadi berbeda pendapat masalah hukumnya 5 waktu, itu sudah jelas melenceng dari ajaran syariat Islam, jelas.
Tapi kalau misalnya hal-hal yang lain, ya, kayak misalnya kunut, ada yang mengatakan sunnah, ada yang tidak, kan hal yang wajar. Ya benar, itu masalah furu'iyah, masalah ikhilaf ilafiyah. Tapi kalau misalnya sholat yang waktu ada yang mengatakan tidak wajib, lah itu bahaya itu. Ya benar. Atau misalnya puasa di bulan Ramadan tidak wajib, ini kan bahaya. Ya, tidak wajib atau mungkin disambungkan, tapi bagi misalnya boleh dibatalkan bagi yang ini kan, ya benar. Tetapi kalau misalnya tidak wajib kan tidak boleh. Tetap wajib, cuman ada orang tertentu yang memang diperbolehkan untuk melakukan mukah atau membatalkan puasa. Tapi tetap bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, itu sudah qot'i. Nah, ini namanya adalah masalah usul. Ini namanya masalah pokok yang tidak bisa terjadi perbedaan pendapat. Kalau hanya masalah membaca bismillah ketika Al-Fatihah, ada yang tidak membaca bismillah, ada yang baca bismillah, ada yang langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ya? Ada yang bismillahirrahmanirrahim. Ada. Itu namanya masalah furu'iyah, namanya masalah khilafiyah. Yang percaya dengan membaca bismillah, yang monggo dilaksanakan bismillah. Ya tidak, ya tidak usah apa-apa. Yang penting jangan saling menyalahkan gara-gara tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Jangan saling menyalahkan. Yang bismillah menyalahkan yang tidak bismillah, atau yang tidak bismillah menyalahkan yang bismillah. Yang tidak kunut menyalahkan yang kunut, kemudian yang kunut menyalahkan yang tidak. Itu tidak boleh. Kenapa? Itu hanya masalah furu'i. Jadi masing-masing jangan saling menyalahkan. Kan indah ya. Ya indah itu. Sebenarnya perbedaan itu indah. Cuman bagaimana kita mensikap perbedaan itu supaya menjadi harmonisasi kehidupan. Hal yang wajar lah. Jadi kenapa kok pelangi itu kelihatan indah, ya karena warna-warni. Coba kalau warna cuma merah saja, indah enggak? Tidak indah. Jadi orang ini bisa naik katon kepenak, mergane berbeda-beda. Ya benar. Ana sing ahli maksiat, ana sing ora ahli itu kan perbedaan. Ya benar. Atau tidak usah masalah itu. Ada yang kunut, ada yang tidak. Ada yang pakai bismillah, ada yang tidak pakai bismillah. Ya benar. Ada sing sedekap, ada yang tidak. Ya benar. Ada yang ketika takbir mengangkat tangan, ada yang tidak. Itu kan hal masalah furu'iyah. Lah, itu masing-masing jangan saling menyalahkan. Ya boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi mujtahidil furu'i dalam wong istihad perkara kang bangsa cabang iku ma perkara ada kanekane hu ing. Bismillahirrahmanirrahim. Iku ma perkara ada kanekane hu ing mustahidil furu' ilaihi maring ma apa istihate mustahidil furu' iku sawaun padha bae kulna ngucap sapa kita al musiku utawi wong kang bener iku wahidun siji au muta'addidun utawa wewilangan. Jadi padha uga sing bener kuwi siji utawa lebih dari satu, sama-sama itu benar. Kenapa? Karena berdasarkan kemampuan akalnya, kemampuan ilmunya. Nah, contohnya nanti ya, ada contohnya. Jadi sama-sama itu benar. Orang yang beristihad, kan tadi sudah saya sebutkan bahwa Rasul sendiri mengatakan bahwa man istahada fa asaba falau ajrani. Barang siapa yang beristihad, maka orang itu akan mendapatkan 2 pahala. Dan barang siapa beristihad kemudian salah, maka tetap orang itu mendapatkan pahala cuma 1 pahala. Kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Jadi kan tidak masalah ya. Kalau kita bisa menyikapi perbedaan itu tidak masalah. Jadi indah pada waktunya lah ya. Kalau kita itu memang
kita mau belajar itu, maka ternyata keberagaman adalah sebuah keindahan. Kenapa kita indah? Karena beragam. Kenapa kita kuat? Karena kita beragam. Ya Panda. Nah itu. Terus, nah ini ada hadisnya. Waqat qalalan teman-teman ngendika tadawu sapa Rasulullah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ora kena salat temen. Nah, nuna taukid as-sakilah. Ya. La yusalliyanna ora kena salat temen sapa adun salah suwiji sawadun wong suwiji al asra ing salat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali ing dalam perkampungan Bani Quraidah. Illa fi Bani Quraidah, kejaba ing dalam perkampungan Bani Quraidah, fa adrakahum mongko nemoni hum ing sahabat apa al asru salat asar fit tariqi ing dalam dalan. Lagi Kanjeng Nabi kuwi pernah bersabda kepada para sahabat, sahabat, sira kabeh tidak boleh seseorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah ini masalah ini kemudian sahabat itu kemudian memahami hadis ini itu menjadi dua pemahamannya. Ya. Jadi hadisnya sama tapi kenapa berbeda? Kenapa? Cara pemahamannya, cara pandangnya, kemudian kekuatan akalnya juga berbeda, maka timbullah perbedaan. Paham enggak? Jadi walaupun sumbernya sama, wis padha bae sumbernya Quran, sumbernya hadis, tapi ternyata hasilnya berbeda. Kenapa? Karena berdasarkan kemampuan orang yang menafsiri, orang yang memahami ayat tersebut. Paham enggak? Nah itu. Ini hadis ya. Jadi janganlah di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah itu, paham ya? Nah itu. Jadi ada apa? Barang kaya kuwi faqala mengko ngendika sapa ba'duhum setengah sahabat umirna dan perintah sapa kita bil ajalati kelawan enggal-enggal nglakoni wasallu lan salat sapa sahabat fitoriki kelawan fitoriki ing dalam dalan. Sebagian sahabat memahami dawe Kanjeng Nabi, hadis Kanjeng Nabi kuwi memahami bahwa kita harus bersegera melaksanakan sholat asar sebelum tiba di Bani Quraidah. Sebab perjalanan jauh tidak mungkin kemudian kita bisa melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah kecuali waktunya sudah habis. Maka pemahaman sebagian sahabat memahami bahwa hadis ini memerintahkan kepada sahabat untuk bersegera melaksanakan sholat asar. Akhirnya mereka sholat asarnya di tengah perjalanan, berarti belum sampai ke Bani Quraidah. Sebagian sahabat. Nah kemudian yang sebagian lagi memahami letterlock sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan. Berarti nyongge ora kena sembahyang asar nang dalan kecuali nang Bani Quraidah. Akhirnya apa? Sampai Bani Quraidah kok misale maghrib ya berarti maghrib harus sembahyang asar. Dikot. Ya pada. Jadi satu hadis tetapi terjadi dua pemaknaan. Satu adalah bila ajalah, yaitu untuk bersegera melaksanakan sholat asar ya sebelum sampai ke Bani Quraidah. Yang kedua
metlet telek apa anane nyong berarti kudu sembayang nang Bani Quraidah. Kuwi mbok tekan kono tekane maghrib nyong pokoke berarti salate asar berarti nang wayah maghrib berarti dikoto. Dan ternyata Rasulullah tidak menyalahkan sing sembayang nang tengah dalan karena mikir apa? Karena apa namanya jauh letaknya, jauh tempatnya, ya benar. Sing tekan Bani Quraidah baru sholat asar ya benar. Kenapa? Karena berdasarkan pemahaman para sahabat. Kan indah sebetulnya kalau seperti itu. Yang penting jangan saling menyalahkan. Bener kabeh. Ya. Kayak wong sing sampean misale ape sing arane traweh mengikuti pemerintah yo monggo, sing ora yo monggo, sebenarnya istihad dhewe. Ya Banda. Ya monggo, ndak usah kemudian kita saling menyalahkan. Sing boleh pemerintah nyalakan yang tidak, ya. Kemudian yang tidak menyalahkan dengan yang pemerintah itu kan hanya apa? Hanya timbul perpecahan, timbul pertikaian, timbul apa namanya saling menyalahkan. Ndak boleh itu. Sama-sama hasil ijtihadnya. Lah, ijtihad satu tidak boleh menyalahkan ijtihad yang lain karena sama-sama hasil produk ijtihad. Paham? Paham ya? Ijtihad mengeluarkan kemampuannya untuk apa namanya memutuskan sebuah hukum namanya ijtihad. Nah itu. Jadi orang sembarangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa al akharuna sahabat kang meneh umbirna den perintah sapa kita bis sholati kelawan salat gunaka ing dalem kono-kono panggonan. Fa akharu mongko padha ngakhirake sapa sahabat walam yaib lan ora nacat sapa Kanjeng Nabi ala waitin ing atase wong suwiji minhum saking sahabat. Yang sebagian lagi itu apa? Berpemahaman berarti saya diperintahkan, kita diperintahkan sholat asar itu di Bani Quraidah. Maka saya harus sampai di Bani Quraidah. Kalau saya sampai sana ke maghrib, ya berarti saya sholat asarnya maghrib. Berarti dikodo itu pemahaman sebagian sahabat. Walam yaib. Kanjeng Nabi orang naca tidak menyalahkan podo-podo baik bener ya wong kowe memang pemahamannya kayak aku ya kayak kowe ya sing cerdas yo nang tengah dalan dhisik sembahyang niku baru mal santai kan kaya kowe ya kenapa ya sing siji kelek terlek apa anane kaya gantah kaya alur dadi apa kegok lha sing cerdas pinter oh maksudnya kayak ya kayak krana iki perjalanan adoh berarti kudune nyong sembahyang ora masalah ora kudu nang Bani Quraidah. Ini apa? Pemahaman. Ya, berdasarkan kemampuan akal di dalam memahami sebuah hadis. Makanya jangan kemudian lawang podo-podo bae sumbere, podo-podo bae hadise, podo-podo bae Quran. Iya, walaupun satu hadis tapi pemaknanya, pemahamannya berbeda. Kaya iki kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap perkara yang baru adalah merupakan bid'ah. Itu dipahami pirang-pirang. Orang pokoknya bid'ah, sing anyar bid'ah. Bid'ah kabeh. Ya mana? Jadi akhirnya apa? Cara Kiai Khalil Nafis memikir. Cara Kiai Khalil Nafis ngomong remu juga bid'ah. Kenapa? Karena remu tidak ada pada zaman Rasulullah. Maka wajah-wajah sama ini bid'ah kabeh. Ya. Masya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Kabeh bid'ah kabeh, ya. Ono sing arane wiridan nganggo tasbih ya jare bid'ah, ya Banda. Engko sing arane ceramah nganggo mic ya jare bid'ah sebab jaman Kanjeng Nabi kuwi ora ono ceramah nganggone mic. Ya Banda. Ndak ada sama pakai mic. Nanti di sini ada pembagian bid'ah. Nanti ada bid'ah shoriha, ada bid'ah idhofi, ada ya. Jadi ada bid'ah shoriha, ada bid'ah
idhofi dan sebagainya. Dan juga nanti ada pembagian daripada bid'ah itu tidak cuma dua saja, tetapi nanti ada 5. Ada bid'ah wajibah, mandubah, makruhah, kemudian mubahah dan muharramah. Berbagai macam pembagian. Lah sing mengatakan bid'ah kuwi haram kabeh ya monggo, kuwi pemahamane. Berarti pemahaman sampean semono tok wis. Ya. Kaya sing cetakake Profesor Dr. Kiai Haji sing aranane Hamka, ya, itu tadinya itu mengharamkan khaul, tapi barang wis tuwa lakoni khaul dhewek. Memberitahu untuk khaul. Kenapa? Ditanya, "Ya, Syekh, ya Buya, kenapa dulu kok mengharamkan khaul? Sekarang kok memerintahkan khaul?" Iya, dulu saya baca kitabnya masih 1-2. Sekarang sudah banyak kitab yang saya baca, ternyata boleh. Jadi berdasarkan ilmu yang masuk ke dalam otaknya. Ya Banda, berdasarkan ilmu yang dia kuasai. Paham ya? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadalla mengkono dua kenopo dzalika. Mengkono fadalla mengkono dengan dzalika mengkono mazkur ala sihatil amali ing atase sae ngamal bima kelawan perkara fuhima kang den pahami apa ma bima kelawan perkara fuhima kang den pahami apa ma minasyari'i sake Kanjeng Nabi kanggo syariat idza lam yakun are kalane ora ana apa ma iku anhawa sangka ngikuti hawa nafsu. Lah hadis ini menunjukkan bahwa benarnya ngamal sesuai dengan perkara yang dipahami dari syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahamannya sahabat. Lah kita tidak boleh seperti itu. Masa kita berangkat pemahaman sendiri? Tidak boleh. Maka kita harus mengikuti pendapatnya para ulama. Kenapa? Karena kita belum saatnya, kita belum sampai kepada derajat mujtahid. Maka kita tidak boleh beristihad. Kenapa kita tahunya apa sih kok sudah sedikit istihad? Emangnya sampean ki apal hadis pira? Emangnya hafal Quran, hafal tafsir Quran, tafsir Quran lah ya urung kae iki kok ijtihad iki pribadi. Emangnya sampean alime ora karuan apa ya? Lah iya wong ngaji biasa blepotan ngono ya ndak. Nah itu, maka kita tinggal mengikuti pendapatnya para ulama yang sudah mumpuni ilmunya. Jangan kemudian kita semaunya sendiri sekepenak pemboyok menafsiri ayat. Wis lagi viral wae. Lah ya jare ulama kae berarti ulo ya ulama, ayam ya ulama. Lah. Masya Allah. Ini kan menafsiri ayat berdasarkan pendapatnya. Berarti apa? Wong sing fal yatabawa maq'adu 'alan nar. Wong kuwi berarti menyiapkan tempatnya di neraka. Kenapa? Karena man fassara bi ra'yihi. Barang siapa yang menafsiri ayat Al-Quran berdasarkan pendapatnya sendiri, maka fal yatabawa, maka sungguh orang itu menyiapkan maq'adahu tempat duduknya finnar di neraka. Orang gampang-gampang sampai mulok sing kepenak apa? Sama tinggal ngombe bae. Kenapa sing nyeduhi para ulama? Ibarat sampean ki medang, sampean harus nggodhog banyu. Sampai narusan ngenai teh, asal ngenai gula, tinggal ceruput, enak. Ya mana? Sing ngolah ulama, sing godhog wedang, sing ngenai teh, sing ngenai gula ulama. Lah nyong sampean kabeh wong bodho tinggal ceruput, enak ora? Enak. Ya mana? Lah kadang-kadang orang ngetinggal wedang dewek barang di bombe ternyata pahit. Kurang gula, ya pada lawan kayak kopi ya, kopinya kakean akhirnya pahit. Kenapa? Urung ahlinya gawe wedang kopi, orang ahlinya gawe wedang teh. Kuwi padane kaya nyong sampean kabeh dalam berhukum.
Wong gendi melu ulama, bapan ulama A ya melu A, ulama B ya melu B. Kalau ngomong halal ya halal, haram ya. Asal nggak gaya kemana debat karo ulama sampan apa saya sebagai apa debat ulama kowe. Ya. Nah ini zaman sekarang masya Allah. Dan masya Allah masa orang mondok ora tapi bisa menafsiri Al-Quran sesuai dengan pendapatnya sendiri. Wah luar biasa masya Allah ya. Tema tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sahnya ngamal, sahnya melakukan sebuah perkara berdasarkan pemahamannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilaksanakan apabila tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan ilmu yang dia miliki. Al mizanu tawi timbangan asale sukang kaping 3 iku mizanu tamyizi timbangan bedaaken bisyawaidil ahkami kelawan pira-pira dalil kang nakseni pira-pira hukum. Iku mizanu tamyiz timbangan bedaaken bisyawaidil ahkami kelawan dalil kang nyekseni pira-pira hukum. Wa huwa utawi mizanu salis iku tafsilion bangsa tafsil bangsa perinci-perinci yang kosimu kang kebagi apa mizanu salis ila aqsami syariati maring bagiane pira-pira bagiane syariat asyitati kang ana 6. Yang ketiga yang menjadi timbangannya ya, yang menjadi kemarin yang menjadi timbangannya bid'ah, perkara itu dikatakan sebagai bid'ah. Timbangannya yang ketiga adalah berdasarkan timbangan hukum yang ada 5, yaitu ada wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh dan haram, dan ada khilaful aula. Berarti ada 6. Berarti apa? Wajib, sunnah, khilaful aula, mubah, makruh, kemudian ada muharramah atau haram. Itu hukumnya. Itu ya. Akne negesi sapa ingsun al wujuba ing wajib wanat balan sunnah wa tahrim lan haram al karohata lan makruh wa khilafal aula lan ulayane kang utama wal ibahata lan wenang. Makanya para ulama-ulama NU itu
tidak kemudian langsung menjustifikasi dengan kata-kata bid'ah, dengan kata-kata haram. Kenapa? Karena hukum kuwi mung ora mung hanya haram dan halal saja. Hukum itu ada 6 tadi ya, yaitu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang khilaful aula, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi hukum kuwi ora mung haram karo halal, orang mau wajib karo sunat tok, tapi ada 6. Makanya jangan kemudian sidik-sidik haram, sidik haram, sidik bid'ah, jangan. Kenapa? Karena harus di dalam menentukan hukum harus hati-hati aja sakepenake dewe timbule nek sekepenake dewe timbule kacau. Paham ya? Itu apa sunnah apa makro ya mendingan ya makro lah, aja nganti haram ya. Illa madalla dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengatakan keharamannya. Titik. Kenapa? Al aslu fi kulli syai'in al ibahah. Jadi pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, illa ma dalla dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman perkara tersebut. Tapi nek ora ono yang mengatakan keharamannya, berarti itu boleh. Paham ya? Nah, jadi dipahami dulu. Makanya belajar ilmu usul fikih ya. Supaya apa? Supaya kita jangan kemudian gampang menghukumi perkara. Ya, nyadran haram bid'ah, tinggeban haram bid'ah. Yo, sing ngadani wong mati bid'ah haram neraka. Masyaallah yang neraka simbaya apa ya? Ngobrol neraka karo ngobrol surga. Masyaallah. Naudzubillah summa naudzubillah, surga kok diobral karo neraka diobral sendiri neraka sendiri. Pokoknya yang tidak sesuai dengan pemahamannya sendiri dikatakan sebagai ahli neraka. Jadi wong NU neraka kabeh. Tidak ada orang NU yang surga. Kenapa? Karena NU ahli bid'ah semua. Ya, termasuk membaca berjanji kan bid'ah. Ya mana? Sama membaca tiba itu bid'ah. Membaca tiba, membaca simtudurar, membaca al-barzanji itu adalah bid'ah semua. Jadi neraka kabeh sama nih Badruan. Ya, segawene maca berjanji neraka kabeh. Masyaallah. Naudzubillah semua naudzubillah. Betapa cepatnya, betapa pendeknya ya pemikirannya orang-orang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqullu ma mongko tawi saben-saben perkara in haza kang condong apa ma li aslen maring asal biwajin kelawan dalil sahihin kang sahih, biwajin kelawan dalil utawi wajah sing kang sahih wadil kang pertelo kang jelas la buddha ora ana ado iku maujud fi ing dalem aslin iku ulika den padhaake apa bihi ma wa ma utai perkara lakang ora lakang ora ana ado iku maujud ing dalem iki asale niki sing ditemukan kalian perkara mau ya fahuwa mongko tawi ma iku bid'atun bid'ah. Senajan perkara kuwi kelihatan tidak sama, tetapi ada cabang-cabangnya yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka itu bukan termasuk dalam kategori bid'ah. Sing tak contohake ya. Nek tahlilan kuwi memang zamane kanjeng ora ono. Tapi tahlil isine tahlilan isine apa sih? Isine bacaan tahlil la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah. Ya pada istighfar, astagfirullah.
Kemudian apa lagi? Bacaan sholawat, bacaan dan semua itu diperintahkan oleh Rasulullah. Ya pada. Dan kemudian masalah sedekah juga termasuk yang diperintahkan Rasulullah. Sama lihat dalam kitab Wasiatul Mustafa kan ada. Ya Ali tasaddaq ala mautakum, hai Ali, bersedekahlah untuk orang yang telah meninggal di antara kalian. Ngon sedekah. Itu kan dasarnya ya. Jangan kemudian gara-gara satu orang yang melakukan selamatan kemudian utang sana sini, kemudian semuanya dianggap bid'ah, semua dianggap haram. Jangan. Itu namanya kasuitis in the case. Sebuah kasus. Jangan kemudian diharamkan gara-gara wong siji sing ora kuat nglakoni selamatan kemudian utang tanggane sampai keberatan, sampai kelindik utang. Itu kan berarti kasus. Bagaimana caranya? Tinggal solusinya bagaimana? Oh, nek ana wong kaya kuwi keseripahan, ana wong kepaten kudune apa? Tangga-tanggane urunan no. Ana sing nggawa beras, ana sing nggawa mie, ana sing nggawa gula, ana sing nggawa teh, ana sing nggawa jajan pirang-pirang. Lah nang nggo selamatan dibagi bareng. Penak. Ya pada, itu solusi sebetulnya. Maka budaya-budaya yang seperti itu harusnya dilaksanakan. Supaya apa? Supaya orang yang terkena musibah yang pas kebetulan orang itu tidak mampu tertolong. Di tetangganya yang dekat pada membawa beras, membawa gula, membawa mie, membawa telur, itu apa? Untuk biaya selamatan. Jadi wong sing keseripahan orang tambah kesusahan. Itu caranya seperti itu. Jangan kemudian haram, bid'ah. Percuma ini dilaksanakan Rasulullah. Ayah kan. Tak boleh ya. Wa ma la fahuwa bid'ah. Itu. Waladzal misalnya ning atase iki timbangan jaro lumaku sapa kasirun wong akeh minal muhaqqiqina saking pira-pira ulama kang padha nyatakaken masalah kelayan weruh dalile minal muhaqqiqina kelawan pira-pira ulama kang padha nyatakaken masalah kelayan weruh dalile wa tabarolan ngalap itibar sapa kasirun ing Bismillahirrahmanirrahim wa tabarolan ngarep itibar sapa kasirun ing bisawaidil ahkam min haitsul lughati saking ningali saking sekerine bahasa min aisul lughati saking sekerine bahasa litakribi krana kanggo gampangake wallahu alam bissawab. Dadi kabeh mau ulama menciptakan tahlilan kuwi men gampang sebetulnya. Ana acara sedina, ana 7 dina, ana matang bolo, ana nyatos, ana mendak pisan, ana mendak pindho, ana mendak nyewu. Sebetulnya hanya metode saja, hanya teknis saja untuk mempermudah. Nek sampean ape 1 hari sampai 40 boleh enggak? Boleh. Sampai 1 hari boleh enggak? Boleh. Nek akeh duitan masalah. Iya pada. Sampean ape tahlilan galungi tekan setahun boleh ora? Boleh lah sekarang. Nek sampean duit. Ya apa enggak? Boleh saja. Sama nama tekan 100 dina selamatan terus. Boleh enggak? Boleh. Setahun selamatan terus boleh enggak? Boleh. Mas seneng kan tanggane. Kartu kliwet. Ya apa enggak? Oleh berkat terus. Alhamdulillah ya Allah, muga-muga mati maning. Ya apa enggak? Dan itu ngene muga-muga ana wong mati maning. Ya Allah, mula kembali kiai nek eno kuwi kembali mau mati pirang-pirang kuwi marnes. Ya ora tau ngliwat. Zaman itu ya kuwi ya saya kita ora perhatian berkat ya ndak. Zaman biyen kan kaya kuwi.
Dadi tanggane padha mati iki nganti kan kayak seminggu ana mati maning, seminggu ana mati maning. Dadi nganti kan pirang-pirang ora tau ngliwat. Arek ngirit pengeluaran. Omaring santri sing mondok. Bocah mondok tanggane padha mati. Enggak dene selamatan. Alhamdulillah ya Allah yang ngirit pengeluaran ya. Itu Masya Allah ya. Jadi itu hanya sebuah metode, sebuah cara saja, kaifiahnya saja. Ya. Masalah sampean ape salmatan ngantikan 40 dina nyatu karepe sampean sing penting ana duwite. Tapi intinya bahwa ulama menciptakan seperti itu adalah litakrib untuk mempermudah saja supaya kita mudah di dalam mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Summa qala mangkonuli dawuh ngendika sapa Saizaruk waqsamu wa utawi pira-pira bagiane bid'ah iku salah satu ana telu ke bid'ah ana telu ke jar sapa jare Saizaruk. Al awalu utawi kang awal iku al bid'ah pira-pira bid'ah as-shari'atu kang pertelo kang jelas. Sing pertama adalah bid'ah kang jelas waya utawi bid'ah usrihah iku ma perkara usbitat kang den tetepaken apa ma min ghairi aslin syar'iyyin saking tanpa dasar min ghairi aslin saking tanpa dasar syar'iyyin kang bangsa syariat fi muqabalati ma ing dalem bandingi perkara sabata kang tetep apa ma sar'an ing dalam cara syarak min wajibin bayane ma keterangane ma maka perkara apa sih min wajibin nyatane saking perkara kang wajib au sunnatin utawi sunnah au mangdubin utawi kang den sunahake au ghairihi utawi sakliyane wajib sunnah mangdub fa amatat monggo mateni apa bid'ah wa amatat mongko mateni apa bid'ah sunnatan ing sunnah au abtolat digawe fi'il muta'addi fi'il sing bermakna brentek bermakna atau fi'il yang membutuhkan maf'ul bih ana kala dengan menambah bisyadati alif ana kala bisyadati tad'if dengan menambah tasdid maka menjadi fi'il muta'addi. Ya, kayak misalnya karoma mulio, akroma memuliakan, karoma juga memuliakan. Ya, jadi ada kalanya merubah menjadi fi'il lazim, menjadi fi'il muta'addi. Ada kalanya satu ditambah dengan alif. Yang kedua adalah bisyadati tad'if dengan menambah tasdid maka menjadi fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan maf'ul bih atau membutuhkan objek. Paham ya? Nah itu. Fa amatat semongko mateni apa bid'ah sunnatan ing sunnah au abtolat utawa batalaken. Nah, mungkin batal kan batal ya. Abtola berarti membatalkan, ya. Mati amatat mematikan kan itu ya. Namanya apa? Namanya fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan maf'ul bi au abtolat utawa batala kenapa bid'ah haqqan ing perkara kang hak wa hadhi utawi kiki bid'ah usrihah iku sarrul bid'ai ala-alane bid'ah wa ing kana senajan ana iku la kadune bid'ah usrihah wa ing kana senajan ana iku la kadune bid'ah usrihah apa alfu mustanatin 1000 dasar minal usuli saking pira-pira pokok awil furu'i utawi pira-pira cabang ya fala ibrota monggo ora ana milang-milang iku maujud bihi kelawan mustanid. Jadi yang pertama pembagian bid'ah menurut Syekh siapa? Saizaruk. Yang pertama adalah bid'ah yang jelas, yaitu sesuatu yang ditetapkan tanpa adanya dasar syariat. Paham dah? Ora ono dasare.
Ya, baik itu hukumnya itu baik itu wajib, sunnah, makruh maupun boleh tidak ada. Kita luru wajib yang orang wajib langka, nang sunnah ya langka sunnah, nang makruh ya langka makruh, mubah ya langka mubah. Berarti ini namanya adalah bid'ah sharihah, bid'ah sharihah, bid'ah yang jelas. Berarti bid'ah yang semacam ini adalah bid'ah yang mematikan sunnah dan bid'ah yang membatalkan perkara yang hak. Paham? Ini namanya bid'ah sharihun atau bid'ah al-bid'ah as-sharihatu. As-sharihatu. Bid'ah sing jelas. Ya, barang ngaji kiai alhamdulillah ngerti ya. Oh, ternyata bid'ah ku pirang-pirang ya. Ternyata bid'ah ku pirang-pirang orang menganya bid'ah kabeh bid'ah neraka ku ora gampang temen bid'ah neraka ku dia. As-sani al-bid'ah 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-sanita kaping pindho iku al-bid'ah pira-pira bid'ah jame bid'atun bid'aun fi'alun wazane fi'alun ada jamak taksir wa ma dala ala ma'nan kasir bi taghayyuri bina'i mufradihi. Ini namanya jamak taksir. Nah, ada 46 bentuk jamak taksir gitu ya. Ini cara alfiah ada 46 bentuk jamak taksir termasuk wazane fi'alun. Berarti bid'atun bid'aun al bid'u maka al idhofiyatu maka juga sifatnya juga mu'annas. Kenapa? Jamak tadi mu'annas. Al bid'u as-sharihatu. Ya, asal adalah merupakan naat atau sifat dari al bid'ah. Maka karena al bid'ah adalah jamak, maka sifatnya juga mu'annas as-sharihah. Dengan bisiyadati tak marbuto. Nah, gue ya. Iku al bid'ah biro bid'ah idhofiyatu kang bangsa den sendheake wa ya utawi bid'ahil idhofiyatu iku allati bid'ah li amrin krana perkara la tudhof kang ora den sendheaken iku allati perkara la tudhof kang ora den sendhehake apa allati li amrin maring perkara lausul lima lamun den trima lausul lima lamun den trima apa minha allati lam tasih mongko ora sah apa al munazaatu tentang fi kauni ing dalem anane fi kauni ing dalem anane amrin iku sunnatan sunnah ya kuis apa jenenge khobare kana kan diwaca apa diwaca nasab warfa bikanal ismawang sibil khobar ya jadi khobare kana ku diwaca nasab lah alamat nasab nganggone fat di antaranya adalah fathah di antaranya fathah maka karena itu menjadi menjadi khobarnya kana maka mangsubun wa alamatu nasbi fathatun dhairatun fa'il li annahu ismul mufrad karena termasuk isim mufrad maka dengan menggunakan fathah fi kauni indalem anane amron iku sunnatan sunnah au ghairu bid'atin utawi ora bid'ah bi khilafin kelawan tanpa persulayaan au ala khilafin utawa ing ngatas sulaya mimma nyatan saking barang takot dama kang dingin apa ma. Yang nomor 2 adalah bid'ah idhofi atau bid'ah yang sandarkan yaitu apa? Perkara yang tidak disandarkan yaitu bid'ah yang tidak disandarkan kepada perkara yang jika perkara itu diterima maka tidak ada satupun orang yang menentang bahwa itu bid'ah. Tidak ada.
Ya, baik itu hukumnya sunnah maupun hukumnya bid'ah. Jadi nek wong kuwi kemudian perkara itu disandarkan kepada sebuah perkara, dan jika perkara itu diterima, maka tidak ada satupun orang yang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Ya, kecuali orang-orang yang tidak paham. Ya, misalnya kalau golongan wahabi kan mesti apa yang kita laksanakan bid'ah kabeh. Ya benda. Dari bid'ah kabeh. Wahabi kan serba bid'ah yang sampean kabeh. Jadi amalannya yang sampean kabeh termasuk dalam kategori bid'ah semua. Ya benda. Ya termasuk apa? Ya pirang-pirang ya. Jadi kadang-kadang tumarang jenggotan ya cari ras musuhnya Kanjeng Nabi. Ya Masya Allah. Kita diantaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum iku al bid'ah pira-pira bid'ah al khilafiyatu kang bangsa khilafiyah, kang bangsa persulaian. Wa ya utawi al bid'ah al khilafiyah iku al mabniyatu kang den jumenengake ala aslaini ing ngatasé pokok loro ya tajadza kang narik biha kelawan ya tajadza kang narik ha ing bid'ahil khilafiyah apa kulun saben-saben suwiji-wiji minha huma saking aslaini. Faman mongko tawi wong qala kang ngucap sapa man bihadza kalam iki asal iku qala ngucap sapa man bid'atun iku bid'ah. Waman utawi wong ora kang ngucap sapa man bimuka balihi kelawan bandinge hadza kala mung ngucap sapa man iku sunnatun sunnah kama taqaddama kama kaya keterangan. Ulangi mana ya? Faman mongko tawi wong kala kang ngucap sapa man bihadza lan iki asal iku kala ngucap sapa man bid'atun iku bid'ah. Waman utawi wong kala kang ngucap sapa man bimuka bali kelawan bandingi hadza kala mau ngucap sapa man sunnatun iku sunnah. Kama kaya keterangan taqaddama kesebut dingin apa ma fi dzarbil idarati ing dalam gawe kepengurusan jamiah. Fi dzarbil idarati ing dalam gawe kepengurusan jamiah wa dzikril jamaati lan dzikir jamaah. Jadi dzikir jamaah itu termasuk khilafiyah. Ono sing mengatakan kuwi bid'ah, ono sing kudu bid'ah ya. Tapi mbane dhewe membuat jamiah perkumpulan jamiah ruqyah masal kira bid'ah. Tapi nek dzikir jamaah jare bid'ah kan wagu ya. Kapane dhewe sing membuat ora bid'ah nek wong liya gawe jare bid'ah. Ya seperti itu. Kalau memang sportif ya harusnya kalau dikatakan misalnya perkumpulan dzikir adalah bid'ah, maka perkumpulan ruqyah masal juga termasuk perkara yang bid'ah. Dan seperti itu sportif namanya. Ya, jangan kemudian kalau yang mereka keluarkan itu bukan bid'ah, tapi kalau kita yang mengeluarkan katanya bid'ah, itu berarti tidak sportif. Wa qala al-alamah wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.